Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadan. Saya dari 6 IKP 2. Di zaman yang semua serba digital ini, hampir semua orang berlomba-lomba menciptakan teknologi baru. Yang dimana sekarang ada yang namanya teknologi cashless, yaitu uang digital, yang dimana semua orang nggak perlu lagi bawa uang cash, berbondong-bondong bawa sekepok uang, nggak perlu sama sekali. Sekarang sudah pakai yang namanya cashless. Jadi cashless ini adalah uang digital yang bisa diunduh dan dipakai kapanpun dan dimana. Pada proses cashless ini tidak memerlukan uang tunai, kita menggunakan uang elektronik, jadi bisa dipakai di kapanpun dan dimanapun. Jadi di zaman era digital ini mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kayak yang dulunya kita harus bawa uang segepok untuk mall, untuk beli barang A, B, C, D segala macam, dan sekarang kita nggak perlu kayak gitu. Kita tinggal bawa handphone, kartu segala macam, jadi kita nggak perlu bawa segepok uang buat belanja barang A atau B segala macam. Kita tinggal scan barcode atau transfer, udah kita bisa bawa barang itu dengan mudah gitu. Dan juga ada beberapa manfaat keuntungan dibanding kita mesti pakai uang tunai. Yang pertama yaitu kayak kita nggak perlu nungguin uang kembalian segala macem, kita nggak perlu lama di kasir segala macem, dan apa yang kita inginkan tinggal bayar dan prosesnya juga nggak terlalu lama gitu. Dan yang pastinya di cashless ini banyak banget promo yang ada dibanding kita mesti pakai uang tunai. Contohnya misalnya kayak kita belanja di Shopee misalnya, itu kalau pakai cashless itu dapat cashback sekitar 30%, ataupun kayak misalnya kita bayar pakai Dana segala macam itu kita dapat potongan cashback segala macam, atau misalnya kita pakai OVO gitu. Dan sekarang cashless ini sudah merambat di semua fashion ataupun food segala macam, jadi kita kayak dipermudah sama namanya teknologi. Yang tadinya makanan kita masih ke warteg, sekarang nggak perlu. Jadi kita kayak apa yang kita pengen, kita tinggal main aplikasi, terus kita cari apa kita mau, kita tinggal bayar pakai cashless, tinggal transfer segala macem, selesai gitu, makanan datang gitu. Jadi nggak perlu kayak kita datengin apa yang kita mau. Sekarang yang kita mau dia datang sendiri ke kita gitu. Jadi kita nggak perlu kayak repot-repot segala macem mesti kayak gimana pun. Jadi kayak emang mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang semuanya serba instansi. Apalagi di era pandemik yang sekarang saat ini, kita harus masih menjaga jarak antara setiap orang dengan yang lainnya. Dan menurut saya cashless ini sangat berguna, karena kalau kita pakai uang cash sama aja kita bertukar virus segala macam. Kalau pakai cashless kita tinggal scan, selesai tanpa harus bersentuhan dengan uang tersebut gitu kan. Karena kita nggak tahu kan kalau misalnya uang itu bersih atau enggak segala macam gitu. Jadi banyak kelebihannya di cashless ini. Kalau dibilang kekurangannya itu ya emang kita jadi kecanduan untuk kayak belanja, kayak beli apa yang kita inginkan gitu. Cuman kita harus pintar-pintar mengontrol diri kita untuk tetap enggak yang namanya boros sama namanya dengan namanya cashless ini. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita juga sih pada intinya. Jadi saya akan menarik kesimpulan dari apa yang saya tadi bicarakan. Menurut saya cashless ini sangat berguna bagi masyarakat Pinela zaman sekarang, apalagi di era pandemik yang masih ada. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot bawa uang cash sebanyak-banyaknya untuk belanja apa yang kita inginkan. Jadi kita tinggal lihat aplikasi, terus kita tinggal bayar pakai cashless, ataupun misalnya di tol juga sekarang dengan teknologi yang namanya e-money, kita nggak perlu lagi kayak ngantri untuk bayar pakai uang tunai gitu. Jadi kita tinggal tap kartu, portal kebuka, kita tinggal masuk gitu. Mungkin kita udah dimudahkan dengan namanya teknologi yang ada saat ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi disusahkan dengan namanya uang tunai, ngantri di ATM untuk buat ngambil uang tunai, dan uang tunai bisa dibeli apa yang kita mau. Enggak gitu, kita tinggal datang ke tempat store-nya, tinggal scan barcode, udah sesimpel itu yang namanya cashless. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk yang bikin kita repot, jadi kita nggak perlu ngerepotkan hal itu gitu. Mau nggak mau emang kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sih sampai saat ini. Mungkin kita harus belajar gimana caranya untuk kita selalu update tentang masalah terkini atau dengan teknologi terbaru, dan kita harus belajar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kansal Maida Alifah dari kelas 6 IKP 2. COVID-19 atau bisa disebut juga dengan coronavirus disease 2019 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh satu jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, atau bahkan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampak buruk akibat virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa aksi nyata dari mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang positif virus corona atau COVID-19 pada tahun 2020 kemarin. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok di Jawa Barat. Kasus virus corona yang terjadi mencapai 1,6 juta untuk saat ini. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 secara luas, salah satunya dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus terus dilakukan setiap keluar rumah adalah menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, membuat ruangan yang memiliki ventilasi udara agar sirkulasi masuk dengan baik, dan menghindari jaga jarak yang terlalu dekat dengan orang lain. Hal ini membuat masyarakat, terutama mahasiswa, ikut membantu mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 terlalu dalam. Masyarakat awam atau kurang paham terhadap penyebaran virus ini pun selalu diedukasi oleh mahasiswa atau masyarakat yang paham. Beberapa mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk membagikan masker dan hand sanitizer. Masyarakat yang ikut turun membantu diantaranya ada dari mahasiswa KKN dari Universitas Malikus Saleh kelompok 153 turun ke masyarakat membagikan masker kepada ibu-ibu pengajian di Gempong Tikem, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, dan juga ada dari mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang membagikan masker kepada warga di pasar tradisional Desak Gable, Kecamatan Ciluak, Kabupaten Pati. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh besar bagi masyarakat kecil untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna memperkecil penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini, tetapi kita sebagai masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta saling menjaga dan mengingatkan bahwa virus bisa saja menyebar dari orang terdekat maupun lingkungan sekitar. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Renggi Ardiansyah dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bung Karno, dan sekaligus juga merupakan direct leader pada acara pembukaan donasi Millennial Charity hari ini, yang pastinya akan saya jelaskan nanti pada sesi live kita hari ini. Pada kesempatan Instagram Live hari ini, saya akan menginformasikan bahwa kami segenap mahasiswa Universitas Bung Karno akan mengadakan kegiatan sosial dan pembukaan donasi. Untuk detailnya, teman-teman bisa langsung cek postingan terbaru di Instagram Universitas Bung Karno. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join pada live kita hari ini, saya juga akan menginformasikan atau menjelaskan teknis dari kegiatan sosial yang akan kami adakan ini, agar teman-teman yang mungkin belum bergabung bisa lebih memahami dulu apa ini kegiatannya, kemudian tertarik dan ikut berpartisipasi pada kegiatan sosial ini tentunya.
Jadi, donasi ini nantinya akan kita berikan kepada masyarakat yang masih terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut berdonasi tentunya bisa langsung menyumbangkan donasinya melalui aplikasi kitabisa.com atau bisa langsung klik link yang ada di Instagram Universitas Bung Karno tentunya. Dan untuk setiap proses maupun update dari kegiatan ini pastinya akan selalu kami update melalui Instagram Universitas Bung Karno agar teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana proses dan perkembangan terbaru dari kegiatan ini tentunya. Oke, sambil menunggu beberapa teman lagi untuk bergabung agar kita bisa ngobrol sharing-sharing nih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau melemparkan pertanyaan, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah sini, atau juga bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui email kami yaitu di millennialcharity2021@gmail.com. Jadi kami sangat berharap untuk teman-teman bisa ikut bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini yang dimana pastinya kegiatan ini kita berikan untuk masyarakat yang masih perekonomiannya terdampak akibat pandemi COVID-19. Semoga kegiatan ini dapat memberikan impact yang positif terutama untuk masyarakat yang masih surviving akibat pandemi COVID-19 ini. Dan saya sebagai direct leader juga sekaligus perwakilan dari mahasiswa Universitas Bung Karno mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan bergabung pada sesi live hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan ke email maupun ke kolom komentar. Nanti kami akan jawab satu persatu. Dan sekali lagi kami berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan live session di Instagram ini akan terus kami lakukan sampai kegiatan Millennial Charity ini selesai dilakukan. Jadi kita bisa terus sharing dan ngobrol-ngobrol bagaimana perkembangan kegiatan ini, atau teman-teman yang mungkin ingin ikut bergabung sebagai volunteer pun juga bisa banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk terus update perkembangan terbaru dengan cara follow Instagram Universitas Bung Karno. Terima kasih dan selamat siang. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiah Marsito Sudaryanti dari 6 IKP 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang kemarin baru banget hangat yang terjadi di Indonesia, yaitu alat antigen bekas. Dan yang kita tahu, permasalahan pandemi virus corona ini saja belum berakhir, dan masyarakat masih bertanya-tanya kapan ini selesai masalah pandemi virus corona. Udah kangen kuliah offline, udah kangen sekolah, udah kangen bepergian tanpa khawatir harus tertular atau gimana. Kemarin baru saja ada permasalahan baru yang menurut saya ini sangat keji sih. Maksudnya kayak ini masalah untuk menyangkut nyawa manusia, dan ada beberapa oknum yang tega untuk melakukan hal yang jahat sebenarnya, yaitu masalah alat antigen bekas ini. Kemarin baru saja tertangkap 5 petugas dari PT Kimia Farma, dan para oknum tersebut ini sudah ada job desk-nya masing-masing gitu. Jadi ada yang memproduksi, ada yang mendaur ulang, ada yang bertugas untuk mencolokkan ke manusianya ini yang mau tes. Dan Bapak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN ini meminta kepada BUMN agar BUMN bertindak tegas. Jadi harus memproses hukum dan kalau bisa harus memecat si oknumnya ini. Kemarin juga saya baru lihat berita, ada salah satu oknum atau tersangkanya ini sedang membangun rumah mewah di daerah Simpang Priuk. Simpang Priuk itu di daerah Lubuk Linggau di Geria Pasar Ikan. Dan karena pihak berwajib ini sudah memperkirakan sekitar 9.000 orang yang sudah melakukan tes di Bandara Kuala Namu, dan diperkirakan juga permasalahan atau kejahatan yang terjadi ini sudah berlangsung sejak Desember 2020. Jadi sudah lumayan 5 bulanan sampai saat ini gitu. Dan notabene itu kan bandara tempat bepergiannya manusia ya, dan itu nggak sedikit orang. Pasti setiap kita mau bepergian dicolok dulu, dites dulu, maksudnya kayak itu pakai alat antigen bekas yang kita dengar aja kayaknya aduh
kenapa sih kayak gini gitu. Kelima tersangka ini yaitu satu ex business manager laboratorium kimia farma berinisial PM umur 45 tahun, dan yang kedua itu mantan kurir laboratorium kimia farma inisial SR berumur 19 tahun. Yang ketiga itu ada mantan CS di laboratorium klinik kimia farma berinisial DJ umur 20 tahun. Dan keempat itu mantan pekerja bagian admin lab di kimia farma berinisial M berumur 30 tahun. Dan yang terakhir itu mantan pekerja bagian admin hasil swab berinisial R dan itu berumur 21 tahun. Jadi kelima tersangkanya ini memang yang sudah saya bilang sebelumnya itu mempunyai job desk-nya masing-masing. Saya berpikiran gini, kalau misalnya ada alat antigen bekas digunakan lagi, itu kemungkinan besar manusia yang di tes sebelumnya itu sebenarnya negatif. Jadi karena alat antigennya ini bekas positif, jadi bisa saja orang yang negatif dan jadinya jadi positif gitu. Dan saya sebagai mahasiswi berharap kepada pemerintah agar lebih teliti dan lebih tegas terhadap para oknum yang sudah mencelakakan nyawa manusia. Dan saya juga berharap lebih terhadap pemerintah agar lebih rutin untuk mengecek di setiap bandara, entah itu alat antigennya atau semua yang berhubungan tentang tes itu harus diperhatikan lebih jeli dan lebih teliti, karena kasus ini semoga tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena yang tadi saya bahas itu oknumnya yang seharusnya alat antigennya itu dipatahkan sehabis dipakai, ini hanya dicuci dan langsung di double tip, karena yang baru itu harusnya antigennya ini sudah disegel gitu. Jadi itu yang membedakan antara baru dan yang bekas. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Mutia Marsito Sudaryanti ingin meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata dan perbuatan yang saya sampaikan di video ini. Saya meminta maaf. Saya Mutia Marsito Sudaryanti ingin mengucapkan terima kasih.